Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Inflasi Sumatera Utara tembus 5,32% ya. Gubernur Bobi Nasution ini ya sempat disemprot oleh Kemendagri. Ada apa kok bisa inflasinya nomor satu seluruh Indonesia? Inilah akibat kegagalan si Bobby begitu kan. Kenapa mengatakan seperti itu? Inflasinya tertinggi, Bos. Bagaimana kalau ini dibiarkan disumut? Bisa saja itu berdampak kepada masyarakat. Apa-apa mahal, kebutuhan hidup mahal. Beli kebutuhan hidup, makanan ini, makanan itu dan sebagainya serba mahal, Bos. Kalau sudah inflasi seperti itu, untung nanti apakah ini akan mengarah kepada defisit ya, kepada anggaran APBN dan sebagainya. Wah, kalau itu terjadi jelas jelas antara pemasukan ya, antara pendapatan daerah sendiri dengan pengeluaran justru ini akan minus begitu kan. Inflasinya tertinggi. Bahwa di sini kita sama-sama melihat Provinsi Sumatera Utara 5,32, Provinsi Riau 5,08, Provinsi Aceh 4,45. Di sini tampak yang berwarna hijau, mulai Sumatera Selatan ke bawah. Ya, yang berwarna orange ini yang 10 masuk 10 provinsi terendah. Bapak Ibu sekalian, inflasi 5,32 dalam suatu provinsi itu sudah terasa perubahan harganya bagi masyarakat. Kami mohon menjadi perhatian para gubernur, khususnya 10 provinsi tertinggi. Yang menjadi permasalahan hanya sedikit provinsi, hanya sedikit kota dan kabupaten yang inflasinya tinggi. Oleh sebab itu, teman-teman kepala daerah dan pemerintah daerah harus bekerja keras nih, daerah yang merah-merah ini. Kenapa? Karena yang lain bisa, gitu loh. Yang lain bisa. Seperti contoh, 10 provinsi tertinggi. Kita sama-sama tahu bagaimana sulitnya kondisi Medan, distribusi Papua Pegunungan. Tapi Papua Pegunungan bisa 3,55. Sementara provinsi yang lain yang distribusi lancar, mudah, itu angkanya tinggi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kami mohon cek kembali ini. Cek kembali, perhatikan, ya, berusaha sekeras-kerasnya. Kembali lagi, ya, dari daftar-daftar itu masih terlihat ada kabupaten kota yang berharap anugerah Tuhan Yang Maha Esa saja, usahanya tidak maksimal. Mana termol-termol yang kemarin ya? Termol-termol yang kemarin yang keluar-keluar bela Bobby kemana begitu? Ngeri-ngeri sedap, Bos. Ternyata inflasi di Sumut ini kabarnya sudah mencapai 5,32%. Nah, akibat apa, Bos? Ya, akibat tidak dikelola begitu kan ya, secara semaksimal mungkin dan inflasinya begitu kan sangat tinggi. Apalagi nanti begitu kan dipotong begitu oleh Kemenkau. Wah. Ini langkah yang bagus begitu ya. Coba Pak, ya Pak Kemenkau ya Pak Purbaya begitu kan ya. Kalau di daerah-daerah ini anggarannya dipotong, apakah dia setiap provinsi itu akan mandiri? Terutama ya Sumatera Utara yang kemudian tinggi begitu kan seluruh Indonesia. Akibatnya apa? Akibatnya mengandalkan APBN terus. Akibatnya apa? Mengandalkan pusat. Coba mandiri dong. Daerah-daerah yang lain bisa kok begitu kan. Tanpa menaikkan pajak.
Ya, kemana termol-termol kemarin? Ya, hasilnya ya Sumatera Utara ini di bawah kepemimpinan Bobi begitu kan ya. Si mantu Jokowi ini sudah berhasil menempatkan Sumatera Utara di posisi tertinggi dalam inflasi dari seluruh provinsi-provinsi yang ada. Wih. Oke, ya lanjutkan. Ya kalau bisa nanti ada defisit begitu kan. Ngeri-ngeri sedap bos, ngeri-ngeri sedap. Jadi inilah yang kemudian ya, yang yang disemprot begitu kan ya. Bayangkan di warna merah ini ya, kalau nggak salah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, kalau nggak salah ada 8 provinsi yang kemudian di inflasinya yang sangat tinggi begitu kan. Yang posisi pertama itu adalah Sumut 5,32%. Ini menandakan bahwa kegagalan Bobi untuk menjaga inflasi di Sumatera Utara ternyata menurut saya pribadi masih belum ada tanda-tanda keberhasilan. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi kena semprot dong. Kenapa daerah-daerah yang lain bisa, provinsi-provinsi lain bisa begitu kan? Padahal di Sumut itu coba kita lihat, kekayaan alam kita di Sumut sangat luar biasa. Ada tambang, ya, ada destinasi, ya. Terus kemudian masih banyak dengan yang lainnya. Nah, beberapa hari yang lalu si Bobi ini begitu kan ya, untuk menambahkan pendapatan daerah asli dengan cara apa? Dengan cara plat Aceh begitu kan ya, yang kemudian disidak di situ begitu. Kalau bisa perusahaan-perusahaan yang menggunakan plat Aceh diganti untuk menjadi plat ya Sumatera Utara. Jadi saya kira inilah yang kemudian cara-cara mereka begitu kan. Sehingga ini mengguncang begitu kan, mengundang reaksi-reaksi yang sangat luar biasa. Ya makanya Pak Purbaya begitu kan ya, sangat ngeri-ngeri sedap hari ini. Saya apresiasi yang sangat luar biasa. Di provinsi-provinsi yang lain yang masih ya meminta anggaran ke pusat, meminta ya, tanpa mandiri di daerahnya bagaimana untuk mengelola itu, berarti ada tanda-tanda masih belum bisa untuk menjadi pemimpin. Kenapa? Ya tidak memanfaatkan sekeliling-keliling mereka begitu kan. Itulah yang terjadi begitu. Nah, coba kita lihat saja kalau kita bandingkan dengan rata-rata misalnya begitu kan ya, di berbagai daerah, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan sebagainya. Tapi nampaknya kekayaan alam itu ya biasa-biasa aja dibandingkan dengan Sumatera Utara, dibandingkan dengan Aceh, dibandingkan dengan Riau begitu kan. Itu kekayaan alam yang sangat luar biasa. Ini wajar Sumut inflasi ya, premanisme di mana-mana, pungli di mana-mana, segala sesuatu dipersulit. Pajak semakin tinggi, ini kata komentar dari netizen. Ada yang mengatakan Gubernur Bobi begitu kan sangat terlihat nggak bisa bekerja. Itu sebabnya jika masyarakat mencurigai ya kalau kemarin dia menang pilkada Sumut karena sesuai skenario mertuanya. Satu persatu sudah mulai terungkap itu begitu. Ya nggak ada masalah begitu kan ya. Yang penting masih belum defisit ya. Kalau sudah defisit ya nggak tahu lagi begitu kan. Artinya pendapatannya daerahnya hanya itu aja, tapi pengeluarannya sudah segunung begitu kan. Nggak tahu lagi begitu. Ya kalau hanya mengandalkan dari pusat, saya kira ya tidak bisa untuk berjalan begitu kan ya. Bagaimana untuk bisa berjalan kalau toh pada akhirnya mengandalkan itu tidak mandiri. Nah, Kementerian Dalam Negeri ya, Kemendagri ini yang menegur Gubernur Sumatera Utara atau Sumut ya Bobi Nasution ini karena inflasi di daerahnya itu salah satu menjadi tinggi se-Indonesia, 5,32% secara tahunan begitu kan. Nah, teguran inilah yang kemudian ya dilayangkan oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri ya Tom Sitohir ya dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah. Bukan hanya menegur Bobi, Kemendagri juga meminta gubernur lainnya mengatasi fenomena ini. Jadi saya kira ini langkah yang bagus begitu kan ya untuk mengatasi inflasi ini. Ya kasihan rakyat dong. Rakyat apa-apa beli ini mahal ya. Pergerakan ekonomi semakin lambat akibat beli A mahal, beli B mahal, semuanya serba mahal. Dan apa yang terjadi? Dampaknya kepada masyarakat. Perputaran uang semakin melambat. Jadi mungkin dia inilah salah satu cara Kemenkeu untuk bagaimana daerah-daerah itu harus mandiri. Ya, salah satunya melakukan bagaimana pajak-pajak di daerah itu ya ditata dengan rapi. Wah, ini keren, Bos. Kemenkeu sekarang ini sudah mulai ketar-ketir. Beda dengan Sri Mulyani dulu begitu. Kalau Sri Mulyani mengajukan ini daerah
Ya, seolah-olah di ACC. Minta ini di ACC, minta itu di ACC. Akibatnya apa? Pertumbuhan ekonomi semakin melemah. Pertumbuhan ekonomi di rata-rata tidak mencapai 5,5% begitu kan. Mentok 5% di situ. Ini menandakan bahwa sudah mulai ketahuan mana yang bisa bekerja dan mana yang bisa tidak begitu. Ngeri sedap. Ini salah satu perbandingannya. Coba kita lihat saja perbandingannya begitu kan ya. Makanya nampaknya si Bobby ini sudah melihat bahwa wah jangan-jangan jalan satu-satunya untuk mempertahankan daerahnya begitu kan ya dengan anggarannya begitu cukup. Salah satunya mungkin menaikkan pajak ya atau rata-rata di situ adalah yang platnya bukan sumut begitu kan ya diganti. Ya. Ada yang mengatakan iki jani ora iso dadi gubernur. Apa ora bakat dadi gubernur yo? Ya, entah kenapa ya Mulyono ini di mana-mana kakinya berpijak, disitulah 1000 masalah menghampiri. Ini salah satu komentar-komentar dari netizen ya. Salah satu juga yang berkomentar adalah John Storus. Tidak terobosan baru, tidak ada terobosan baru apapun dari Bobby Nasution selain mengusik warga Aceh. Padahal inflasi itu sesuatu yang influkuatif ya, apalagi dalam urusan pangan. Inflasi bisa ditekan dengan peningkatan produktivitas pertanian dan peternakan. Susahnya emang berharap kepada Gubernur Karbitan. Ini salah satu netizen yang berkomentar seperti itu. Makanya yang saya katakan tadi begitu kan, pergerakan ekonominya semakin melambat. Akibat apa? Kebutuhan mulai dari apa-apa mahal, sana sini mahal, menjual dengan harga yang murah, dan pada akhirnya inflasi sangat tinggi begitu. Dan kita tahu bahwa di daerah itu punya beban yang sangat luar biasa dan ada kemandirian. Kalau di desa itu ada pembangunan desa, terus kemudian yang kedua adalah desa membangun. Sama-sama begitu kan ya. Kalau pembangunan desa itu ya memang anggarannya dari pusat. Kalau desa membangun ya secara mandiri dong. Artinya apa? Artinya kepala desa atau siapapun kepala daerahnya begitu kan, mandiri. Bagaimana caranya pendapatan daerah itu tetap stabil, tetap ada pemasukan, bukan mengandalkan anggaran itu begitu. Coba kita lihat saja sekarang mulai dari pertanian, ya pangan, sayur mayur, semuanya begitu kan, ya sudah ada di berbagai daerah, apalagi di Sumatera begitu. Bagaimana soal tambang? Bagaimana soal dengan yang lain? Nggak tahu lagi begitu soal bagaimana tambang ilegal dan sebagainya begitu kan. Seharusnya ya kekayaan itu seperti di Sumut sangat luar biasa. Kekayaannya kalau menurut saya dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Tapi pada dasarnya kenapa begitu kan? Kok begitu tinggi? Inflasinya ada apa kan itu yang menjadi pertanyaan bagi kita begitu kan ya. Jadi saya kira ini banyak sekali pro dan kontra dan pada akhirnya mengatakan bahwa wah ini Kemendagri ini menegur ini ya bukan tanpa alasan begitu kan, karena berdasarkan data-data inflasi secara provinsi begitu kan ya. Yang warna hijau ini sudah mereka mereka berhasil begitu kan ya, ya dikatakan berhasil lah begitu, sangat tinggi lah begitu kan ya, untuk menurunkan inflasi itu begitu. Jadi stabilitasnya ya bisa terkendalikan dan sebagainya. Tapi saya rasa dengan adanya di berbagai daerah itu ya karena mungkin semuanya akan dipotong oleh Purbaya mulai dari apapun begitu kan, hal yang biasa. Jadi Purbaya ini ingin melihat mana yang bisa bekerja dan mana yang bisa tidak begitu. Kalau toh pada akhirnya tidak bisa bekerja, ya nanti kita lihat saja, kata Purbaya, saya tidak bisa ditekan begitu kan. Saya tidak bisa disuruh-suruh. Saya hanya percaya kepada Presiden Prabowo, membantu Presiden Prabowo. Kenapa? Ya karena untuk menstabilitas ekonomi kita untuk mencapai 8%. Ya, anggaran kita cukup. Makanya tidak heran ketika Purbaya yang memberikan suntikan dana kepada bank-bank BUMN begitu luar biasa agar ekonominya semakin bergerak di situ. Dan saya yakinnya bahwa persoalan ini bisa diatasi dong. Nah, ini perlu diapresiasi yang sangat luar biasa. Jadi saya kira dengan adanya teguran ini ya sebenarnya Bobby ini hati-hati betul begitu. Dalam artian bahwa pertama begitu kan soal konteks bagaimana soal inflasi itu jangan sampai defisitnya ya sangat tinggi begitu kan ya. Kalau bisa nanti begitu kan ya nanti mulai pangan ya mulai kebutuhan apa-apa begitu harus benar-benar dikendalikan begitu. Dengan cara apa untuk menaikkan PAD itu ya menaikkan anggaran daerah yang begitu tinggi ya dengan cara bagaimana sosialisasi dong.
ya apa-apa begitu kan ya, mulai dari tambang-tambang itu pajakkan mereka begitu ya, yang begitu besar. Kalau bisa begitu kan ya. Jadi saya kira ini mungkin dorongan begitu kan ya. Ini mungkin kritikan keras begitu bagi Kemendagri. Ini ada yang mengatakan cuma ditegur Pak ya, enak amat jadi pemimpin daerah. Kalau gagak minta maaf ya di atas besarnya. Inilah salah satu komentar netizen. Coba kalau kita bandingkan rata-rata dengan di gubernur ya Jakarta begitu kan ya, melihat bahwa katanya dipotong sampai 20 triliun. Bayangkan ini kan begitu luar biasanya Pak Purbaya ini begitu kan ya, untuk menunjukkan bahwa agar ekonomi kita semakin naik begitu kan ya. Jakarta ini nggak protes Pak, nggak protes apa-apa. Jakarta nggak protes apa-apa. Jadi ekonominya tetap berjalan dia begitu kan ya. Ini tetap berjalan. Apalagi ini kan Purbaya ini lagi tren begitu kan ya, lagi disukai oleh masyarakat karena kalau ada presiden seperti ini, saya yakin dan saya yakinnya wah negara kita itu akan baik-baik aja begitu kan ya. Negara kita akan kaya. Ya walaupun saya pertama tidak begitu respect, yang kedua sekarang sudah respect yang sangat luar biasa begitu kan ya. Apalagi begitu kan, maka masalah soal program makan bergizi gratis. Menteri Keuangan Purbaya ini begitu kan, beberapa hari yang lalu sempat ya ada kritikan luar biasa dari Luhut ya. Terus kemudian menegaskan bahwa akan tetap menarik dana program makan bergizi gratis di Badan Gizi Nasional. Karena apa? Karena ini lambat. Ya, secara keseluruhan menargetkan secara evaluasi besar untuk menargetkan begitu di berbagai daerah makan bergizi gratis ini terlambat. Makanya Purbaya ini mengatakan ya nanti bisa akan dicopot, akan diambil begitu anggarannya begitu. Dan Luhut ya seolah-olah mengkritik habis-habisan itu begitu. Jadi sebelumnya Luhut ini meminta Purbaya tak menarik anggarannya karena penyerapan sudah mulai ya membaik menurutnya. Dana MBG begitu kan ya, dana MBG yang kemudian mendorong perputaran ekonomi dan membuka 380.000 lapangan pekerjaan ya, terus kemudian dengan anggaran begitu dari 10 mencapai 10,3 triliun begitu kan ya, atau 14% begitu dari keseluruhan 71 triliun ini, maka yang kemudian ditargetkan oleh Purbaya itu 82 juta. Yang sekarang ini begitu kan ya, masih ditargetkan, masih berjalan begitu 20 juta. Kan masih banyak begitu kan ya. Jadi ini harus memang berjalan cepat begitu kan. Saya kira ini langkah yang bagus untuk Purbaya begitu kan. Ada terobosan baru berbeda dengan Sri Mulyani. Kalau sudah dikasih dibiarkan, Ini ngeri sedap. Nah, persetujuan inilah kemudian muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu kan ya. Terutama ada Luhut, ada Bahlil begitu kan. Ngeri sedap pada akhirnya. Gini, saya apresiasi yang sangat luar biasa dan setinggi-tingginya kepada Purbaya ini. Semuanya begitu kan bisa dikendalikan oleh Purbaya. Ternyata yang kemudian diefisiensi betul, ternyata Prabowo tepat sekali untuk mengangkat Purbaya ini. Semuanya ceplas-ceplos disampaikan kepada publik. Dia hanya pro terhadap rakyat. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.